Masya Allah, merinding judulnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menyimak apa yang beliau sampaikan. Kepada Ustazah Cucu Suryaningsih, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ayo, itu tahu nggak kan mau ke surga? Tahu nggak apa itu surga? Ada yang tahu? Tempat yang paling nikmat di akhirat nanti. Iya, surga itu surga yang tempat yang dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Di mana di situ disediakan banyak kenikmatan-kenikmatan dan hal abadi yang belum pernah ketemu sebelumnya gitu. Nah, itu. Jadi, tapi kalau berbicara di setiap wanita ada kerja, maka mau tidak mau kita berbicara tentang wanita yang soleha, gitu ya. Karena wanita soleha itu memiliki ukuran untuk umat Allah yang soleh dan soleha. Seperti yang tadi dikatakan di dalam dikatakan oleh kita bahwa wanita soleha itu wanita yang taat kepada Allah. Dalam ayat 34 yang dikatakan oleh mereka bahwa wanita yang soleha itu wanita yang taat kepada Allah, taat kepada suaminya dan juga menjalannya ketika suaminya tidak ada. Nah itu, jadi kita bisa berbicara wanita dua, ada sudah setiap wanita. Nah, wanita yang seperti apa yang orang itu tersebut? Ibu Yang taat kepada suami, yang mendengar. ya, jadi wanita yang soleha itu yang menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, dengan akidah yang kuat, dia selalu bersyukur, selalu bersabar, selalu itu dalam pengertian sedikit dan bersyukur dengan kemuliaan yang banyak. Maksudnya apa? Ketika kita memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, jangan sampai kita langsung maknanya jangan sampai seperti itu. Kita harus tetap menerima dan bersabar. Jadi ya, nah untuk menjadi wanita yang soleha itu tidak ada dan tidak. Nah, apalagi zaman yang sekarang ini, zaman yang serba makin yang sekarang kita sudah mendapatkan informasi, baik informasi yang positif maupun informasi yang negatif. Nah, tergantung kita menggunakan dari mana kita dengan adanya fasilitas yang mudah, kita jangan itu kalau melakukan maksiat dan dosa itu murni karena salahnya dalam bergaul. Nah, sekarang Bapak Ibu, orang yang cuma hidup di dalam rumah saja mempunyai potensi untuk melakukan dosa. Kenapa? Karena itu mudahnya kita mengakses informasi dan kalau kita tidak mempunyai gimana yang kuat, mudah kita menggunakan gadget kita untuk mengikuti hawa-nafsu kita. Apa yang akan kita ambil? Nah, itulah kita harus mencari diri kita dengan landasan yang kuat. Dan kita hidup di dunia ini bukan untuk selamanya ya Bu ya. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Karena apa? Karena setelah lama kita akan kembali ke kampung halaman kita yang abadi, yaitu akhirat. Nah, untuk itu kita harus membangun hidup kita supaya bisa membawa kehidupan itu ke akhirat dengan hal yang bagus. Ini nanti akan disampaikan oleh rekan saya, bagaimana beliau akan menjelaskan nanti mempersiapkan kematian dengan kita nanti sebagai pertama. Nah, untuk sekarang dengan saya akan membahas apa itu yang dimaksud dengan ada surga di setiap wanita. Nah, di sini saya akan menuliskan dengan kisah. Namun kisah ini itu kisah yang ada di dalam suami apa? Hadis suami. Hadis suami itu berarti hadis yang benar. Berarti pakai benar itu jadi sama kata yang abal-abal. Nah, salah satu kisah yang saya akan di sini itu kisah dari wanita yang jarang kita dengar. Namun kisah ini menjadi asbabul wurud. Ada yang tahu Bu apa itu asbabul wurud? Ada yang tahu, ada hadiahnya Bu. Ada yang tahu asbabul wurud apa? Halo Bu. Asbabul wurud kalau Quran kan asbabul nuzul. Kalau ini asbabul wurud apa Bu? Ada yang tahu? Ya Bu.
pamannya yaitu Abi Thalib. Dan waktu itu Rasulullah belum diangkat menjadi Rasul. Dan ternyata wanita ini adalah wanita pertama Rasulullah. Nah, pada waktu itu Rasulullah meminta kepada pamannya untuk melamar pamannya untuk melamar supaya dari mereka itu jadi istrinya gitu. Namun pada waktu itu pamannya menolak karena Aisyah sudah terlebih dahulu dilamar oleh seorang laki yang berasal dari kalangan dari Makhzum. Nah, itu bernama Hubairah bin Abi Waqqas. Yaitu seorang laki-laki yang punya budi yang bagus dan juga mempunyai keahlian di dalam ilmu syair. Dan dia juga merupakan anak dari ibunya Abi Thalib. Jadi untuk menjaga kekerabatan di antara mereka, akhirnya Abi Thalib menerima pinangan dari Hubairah. Dan pada waktu itu Rasulullah menerima dengan lapang dada bersama-samanya. Nah, di sisi lain, ternyata Allah menjodohkan Rasulullah dengan Bunda Khadijah. Nah, beliau adalah sifat-sifatnya Rasulullah karena beliau adalah wanita yang pertama kali mengakui Rasulullah SAW, dan beliau pun rela mengorbankan jiwanya untuk membantu Rasulullah dalam menegakkan agama Allah. Nah, kita cerita aja ya, ketika itu Bunda Khadijah wafat dan ternyata bersamaan wafatnya dengan pamannya Rasulullah gitu ya. Siapa Bu? Ada yang jawab? Ada hadiahnya? Itu sampai 3, 1 2 ya, Abu Thalib. Nah, jadi pada waktu itu bersamaan dengan pamannya Abu Thalib. Nah, jadi waktu itu disebut dengan tahun kesedihan. Nah, dengan kejadian itu Rasulullah dihibur oleh Allah dengan peristiwa ini satu lagi peristiwa apa yang untuk menghibur Rasulullah ketika berkabung ditinggal istri dan pamannya. Peristiwa apa Bu? Ayo. Ada yang tahu? 1 2 3. Oh iya betul Ibu, itu Amira itu saya catat ya. Nanti balik. Nah, dengan peristiwa itu Amira. Nah, sekarang 3 tahun Bunda Khadijah meninggal, Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Nah, meskipun dengan perjuangan yang sangat berat, Rasulullah pindah ke Madinah, beliau berhasil menempatkan kota Madinah menjadi kota yang sangat berkembang. Nah, pada tahun 8 Hijriah ternyata terjadi peristiwa penaklukan kota Mekah disebut dengan Fatu Mekah. Nah, pada peristiwa itu kita kembali lagi kepada Ummu Hani. Pada peristiwa itu ternyata Ummu Hani memilih untuk memeluk agama Islam karena sebelumnya belum gitu ya. Nah, pada peristiwa Fatu Mekah itu Ummu Hani memilih untuk memeluk agama Islam, tapi keputusannya itu membuat dia ditinggalkan oleh suaminya. Suaminya kabur ke Yaman, meninggalkan istri dan anak-anaknya yang masih kecil. Nah, ternyata sampailah kabar ini kepada Rasulullah, dan ternyata Rasulullah pun masih menaruh hati kepada Ummu Hani. Nah, kemudian Rasulullah pun melamar untuk yang kedua kali, melamar Ummu Hani. Kira-kira menurut ibu-ibu terima nggak lamarannya Rasulullah oleh Ummu Hani? Kira-kira diterima nggak Bu? Hah? Diterima nggak? Ternyata tidak Bu, ternyata tidak diterima. Waktu itu Ummu bilang ini, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai dibanding penglihatan dan pertimbanganku sendiri. Tetapi hak suamiku lebih besar. Jika aku melayani suamiku, maka anak-anakku akan terlantar. Namun jika aku melayani merawat anak-anakku, maka aku pun takut hak suamiku tidak akan terpenuhi. Nah, dari situ mulai takut bahwa dia menikah dengan Rasulullah
mudah untuk mencontoh dibanding mendengar. Makanya kita harus belajar memberikan contoh kepada anak-anak kita. Yang kedua, memahami ketika menolak lamaran Rasulullah, dia menolaknya dengan bijaksana dan dengan pertimbangan. Artinya, kita sebagai perempuan harus pintar-pintar. Kalau misalnya kita diberikan suatu masalah, kita harus pintar memutuskan masalah itu dengan melihat dari berbagai aspek. Jangan cuma karena kan kalau wanita itu lebih dominan dengan perasaan yang dia. Begitu ketika ada masalah, tadinya ke perasaan, tadinya ke baper gitu. Makanya ketika hanya dengan ini mereka pelajaran bahwa wanita itu harus bisa melihat sesuatu dari berbagai aspek. Ketika kita menghadapi suatu masalah, lihat dari segi syariatnya, lihat dari segi hukumnya, melihat dari segi sosial budayanya. Jadi jangan sampai apa yang kita kerjakan itu menjadi bumerang buat kita sendiri maupun buat orang lain gitu. Nah, kemudian ada kisah yang kedua, yaitu kisahnya Su'airah al-Asadiyah. Siapa itu Su'airah al-Asadiyah? Su'airah al-Asadiyah ini kisahnya diceritakan di dalam kitab Sahih Bukhari, yaitu yang menceritakan tentang kesabaran, kehormatan dan juga penjagaan aurat. Nah, Su'airah al-Asadiyah ini berasal dari Habsyah. Dia sebenarnya disebut dengan nama Muzifah. Berarti kalau Muzifah ibunya lupa. Nah, dia berasal dari Habsyah. Habsyah itu sekarang disebut dengan nama Ethiopia. Nah, di dalam kitab Sahih Bukhari yang sanadnya adalah Al-Qabil Roga, atau juga berkata, Ibnu Abbas pernah berkata kepadaku, wahai saudaraku, wahai sahabatku, maukah kau menunjukkan wanita penghuni surga? Lalu aku pun menjawab, tentu aku mau sahabatku. Nah, tinggal itu jawab begini. Baik, itu wanita yang menjadi tentang itu, dia penghuni surga. Dia pernah datang kepada Rasulullah dan berkata seperti ini, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah wanita yang berpenyakit ayan. Namun, jika penyakit itu secara tidak sadar, penyakit awal itu tersekat, maka berdoa kepada Allah, sembuhkanlah penyakitku. Begitu katanya. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, wahai Su'airah, kalau kau bersabar, kalau kau kuat, maka balasanmu adalah surga. Namun jika kau mau, untuk kesembuhanmu aku akan mendoakanmu. Nah, apa jawaban Su'airah itu? Su'airah ternyata memilih bersabar. Karena apa? Karena yang ada dalam pikirannya adalah surga. Nah, ternyata sabar itu emang sabar itu sudah diucapkan ya Bu ya. Tetapi untuk diamalkan itu butuh waktu, butuh pengorbanan ya. Tapi ya itu, ketika kita tahu jawabannya adalah surga, insya Allah kita akan berusaha sabar gitu ya. Nah, dan kemudian udah bilang pertanyaan lagi? Kalau kata saya ini, aku akan bersabar. Tapi kalau penyakitku kamu setelah tidak sadar, Allah akan tersingkat. Maka berdoa wahai Rasulullah pada Allah, kalau kamu penyakitku, maka tutuplah auratku. Jika Rasulullah baiklah, aku akan mendoakanmu. Nah, ini hikmah dari Su'airah al-Asadiyah ini begitu
membuahkan surga. Nah, jadi dengan bersabar setelah itu dapat surga, akhirnya dia dikasih kesembuhan sama Allah. Nah itu Bu. Jadi misalkan gini Bu, kita sudah berusaha untuk berobat, ketika kita sakit, kita sudah berusaha berobat kemana-mana, ternyata sama Allah belum ditakdirkan untuk sembuh, ya kan? Ternyata sama Allah ditakdirkan belum sembuh, itu jangan merasa kita dibenci sama Allah, jangan merasa kita disakiti sama masa saudara. Jangan merasa seperti itu. Justru kita harus merasa kita lagi dikasih surat cinta sama Allah. Kita lagi dikasih surat cinta sama Allah. Kenapa? Terjadi dengan saya juga ya. Kaki saya sakit dulu ya. Udah berobat kemana-mana. Ternyata Allah belum takdirkan sembuh. Tapi ternyata saya sudah mendengar kisah ini dan saya amalkan. Alhamdulillah Bu, sedikit demi sedikit sakit itu berkurang meskipun saya tidak mengkonsumsi obat itu. Jadi intinya adalah kita harus bersabar. Meskipun itu tidak seperti kita makan cabai ya Bu, ini langsung ada, tidak seperti itu. Tapi itu butuh proses, butuh waktu gitu ya. Nah, di sini sudah ketika kita bicara tentang ada surga di setiap wanita. Kenapa sih ada surga di setiap wanita? Sementara tidak ada hadis yang menyebutkan bahwa di neraka itu kebanyakan penghuninya adalah wanita. Benar-benar nggak Bu Ibu? Benar ya Bu ya? Kenapa? Sementara saya misalkan sebelumnya ada dia di setiap wanita, karena saya yakin Allah telah menganugerahkan fitrah suci itu pada kita sebagai wanita. Nah Bu ya, kita sebagai wanita diberikan Allah rasa apa? Rasa malu yang tinggi, berbeda dengan laki-laki. Kita diberikan oleh Allah rasa apa? Penyabar, terus menuntut ilmu. Nah ini ibu-ibu yang datang ke sini meskipun hujan jam 1 siang surian kayak anak-anak istirahat ya. Tapi ibu-ibu alhamdulillah ini ibu-ibu calon penghuni surga. Enak lagi nanti ibu-ibu di sini semangat untuk mendengarkan ilmu di majelis yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Nah itu Bu. Kenapa saya ngambil dulu ini? Karena saya yakin di setiap wanita itu ada benar-benar suci. Yang kalau kita benar-benar bertahan kepada Allah, nah itu akan mengantarkan kita ke surga Allah. Itu Bu. Makanya kita jangan sampai putus asa dengan ada kalimat gimana kamu ngomongnya banyaknya sama wanita. Tidak juga kalau kita bisa melihat kita suci yang oleh Allah anugerahkan kepada kita. Dan kita berusaha untuk mempertahankannya, selain mempertahankannya, kita juga harus bisa lebih mendalaminya. Dengan cara apa Bu? Dengan cara apa coba mendalaminya? Dengan cara rajin mendalami majelis-majelis ilmu seperti ini. Nah kayak ini pun seperti ini alhamdulillah ya Bu ya, memberikan semangat untuk mendengarkan ilmu gitu kan. Jadi insya Allah akan menambah keimanan kita. Karena orang-orang saleh terdahulu katakan seperti ini, wanita itu seperti lampu obor. Apabila laki-laki bisa memegangnya, maka dia akan menjadi penerangan hidupnya. Namun jika laki-laki itu tidak tahu cara memegangnya, maka dia akan mendapat tangannya. Nah, kita mau menjadi yang mana Bu? Mau menjadi penerangan jalan atau menjadi yang bakar lelaki yang kita sayangi? Bagaimana Bu? Benar kan ya Bu ya? Karena apa? Karena kita sayang sama orang lain, laki-laki yang menyayangi kita harus balas dengan kebaikan lagi. Seperti ayah kita, suami kita, anak laki-laki kita. Karena apa? Anak laki-laki kita juga nanti kalau sudah besar dia bertanggung jawab terhadap hidup kita sebagai ibunya.
Nah, kita harus membekali diri kita dengan apa? Dengan bekal yang bagus, dengan bisa membawa mereka ke surga Allah, insya Allah. Nah, wanita soleh juga diibaratkannya seperti ini, bahwa orang-orang sedang itu berarti seperti ini. Orang-orang wanita soleh itu diibaratkan seperti mahkota yang ada di atas kepala raja. Sedangkan wanita yang buruk itu diibaratkan seperti beban berat yang ditanggung oleh laki-laki wanita. Nih ibu yang mengingatkan juga di sini. Pasti menjadi mahkota ya Bu ya. Karena ketika kita melihat mahkota di hadapan kita, meskipun bukan kita yang pakai, gitu ya, kita senang ya Bu ya. Kita bahagia, kita terkesima dengan keindahannya. Tapi ketika kita melihat laki-laki tua sudah tua, maka membawa beban yang berat, apa yang ada dalam pikiran kita? Kasihan ya Bu ya, kasihan. Jadi jangankan dia bisa menolong orang lain, untuk membawa dirinya sendiri dia kepayahan. Nah, jangan sampai laki-laki yang kita sayangi di dunia, anak-anak laki-laki kita yang sayangi di dunia, ternyata di akhirnya malah menanggung beban kita, menanggung dosa-dosa kita. Alhamdulillah ini dari yang dia, jangan sampai seperti itu. Mari kita sebagai wanita harus bisa membekali kita dengan ketakwaan, dengan takwa yang sebenar-benarnya, bukan takwa cuma sekedar dengan ucapan, tapi takwa dengan tingkah dan perbuatan. Nah itu makanya ketika kita diberikan ujian, jangan sampai kita berlepas diri. Maksudnya ketika kita diberikan ujian, jangan sampai kita langsung ini ujian kayak gini ini padahal namanya hidupnya manusia, dunia ini ada tempat ujian, pasti selalu ada ujian, dan kita harus ketika kita yakin bahwa dunia ini tempat ujian, kita tidak akan kaget ketika kita diberikan ujian lagi. Selesai ujiannya satu, datang ujian yang lain, datang ini, datang itu. Nah, jangan sampai kita menjadi orang suka atau orang suka itu, tapi kita tetap selalu bersyukur. Alhamdulillah ala kulli hal. Ibu. Nah, itu Bu, jadi kalau misalkan kita pengen menjadi wanita yang solehah, ayo kita berusaha untuk mentaati perintah Allah tanpa hati dan nanti. Jangan ketika ada dengan suara anak ya, Bu, pagi ini gitu. Anaknya pakai kerudung misalkan, anaknya hadiah, jangan sampai seperti itu. Karena sebagaimana pernah diceritakan kaum wanita soal ketika Tuhan perintah untuk menutup auratnya, mereka langsung lari mencari bajunya untuk dijadikan kerudungnya. Dan laki-lakinya pun sama, mereka lari ke rumahnya memberitahukan hal itu kepada istrinya, pada anak-anaknya, dan juga kepada kerabat perempuannya untuk menutup auratnya. Nah, ini juga kita manusia, kita wanita yang harus dijaga itu rasa malu yang tinggi, sehingga dengan rasa yang malu yang tinggi dia tidak akan menanti-nanti untuk menutup auratnya. Itu intinya ya. Bu, masih ada? Baik, Bu sekalian. Nah, dari semua kisah yang saya ceritakan ini, semoga menjadi menjadi pelajaran buat kita untuk menjadi lebih baik, menjadi wanita yang lebih baik. Kemudian, semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi bermanfaat. Tapi saya mau tanya lagi sama ibu-ibu, pengen tahu apakah yang saya simak saya sampaikan ini tersampaikan ibu atau enggak? Saya ingin tahu siapa tadi yang menjadi cinta pertamanya Rasulullah? Umi Hani. Siapa? Berapa? Umi Hani. Nama aslinya Siapa? Anaknya Abu Talib ya, anaknya Abu Talib bernama Fahita binti Abi Talib itu Bu. Nah, ini sebenarnya saya masih banyak materinya ini, tapi karena waktu yang
berbagi dengan teman saya. Semoga ibu tidak puas ya, mungkin nanti bisa berbagi dengan saya. Mohon maaf, mungkin tidak dulu lain dari saya, semoga bermanfaat buat ibu-ibu sekalian. Lebih kurangnya saya mohon maaf, baiknya dari Allah dan turunnya itu dari saya pribadi. Mohon maaf atas kesalahan tutur kata dan perbuatan yang tidak berkenan. Semoga Allah selalu membimbing kita ke arah yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Bu, baru belajar katanya Bu, ini kayak gitu yang sudah. Gimana cocok ya Bu, udah cocok ya? Ya, udah cocok. Masya Allah, benar-benar kita bisa menjadi bagian dari surga ya kita. Masya Allah. Ibu masih semangat? Masih? Gak ngantuk? Gak melawan Bu? Mau lanjut sesi kedua? Lanjut. Boleh sedekah dulu, mesti dulu tangannya sebentar dulu. Ya, mesti dulu. Ya, kita akan lanjut di sesi kedua. Sebentar kita akan melemaskan dulu. Nah, dari mesin, Bu, balik ke kanan kita. Di situ. Bu, boleh Bu sedekah Bu. Sedekah Bu. Sedekah, boleh sedekah. Ya, boleh dijemur. Sedekah. Barangkali sahabat saudara kita ini ada yang hari ini sakit ininya, sakit punggangnya, sakit katanya dijepit-jepit Bu, nggak apa-apa sedekah ya. Ya boleh sedekah. Stres ketika yang kedua, ya boleh dijepit-jepit. Ya. Oh yang ini aja, yang lain mah nggak mau dipijit-pijit ya ternyata. Nggak apa-apa Bu, yang ini ya boleh, udah gitu Ibu salaman aja kalau gitu bilang dengan ya, terima kasih. Tepuk aja udah sebelah kanan sahabatku. Jangan ngantuk ya di sesi kedua. Nanti kalau ngantuk, HP-nya saya ambil. Nggak ada yang mau. Baik, itu selanjutnya kita sama-sama langsung akan mendengarkan pemateri yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Irna Endang Hastuti dengan tema mempersiapkan kematian yang indah. Ini saya punya, ya Allah, mudah-mudahan kita nanti dengan dikasih ilmu dengan oleh Bu Irna ini akan membawakan kita mempersiapkan kematian yang indah. Kepada